Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lely Komaria selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Lingkungan atas kesempatannya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pencemaran tanah. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Akmal Zaiki Arya Putra dengan NIM 21050360011. Yang kedua ada saya sendiri Sartika dengan NIM 21050360014. Dan yang ketiga ada Andina Armelia dengan NIM 21050360025. Dan yang terakhir ada Nadia Koirunisa dengan NIM 21050360028. Adapun poin-poin pembahasan yang kami bahas, yang pertama ada pengertian pencemaran tanah, yang kedua ada penyebab pencemaran tanah, yang ketiga dampak pencemaran tanah, dan yang terakhir yaitu penanganan pencemaran tanah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Yang pertama ada pencemaran tanah, dan pengertiannya adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Adapun pengertian pencemaran tanah dari beberapa sumber, bisa di next. Yang pertama, menurut undang-undang, pengertian pencemaran tanah adalah kerusakan tanah yang diproduksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah itu sendiri. Selanjutnya, menurut Ensiklopedia Britania, pengertian dari polusi tanah atau pencemaran tanah adalah deposisi bahan limbah padat atau cair di darat atau bawah tanah yang dapat mencemari tanah dan air tanah, mengancam kesehatan masyarakat, dan menyebabkan kondisi dan gangguan yang tidak sedap dipandang. Selanjutnya, menurut Conservation Institute Kanada, definisi polusi tanah atau pencemaran tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh manusia, sehingga menyebabkan perubahan tanah baik bersifat sementara maupun bersifat permanen. Dan yang terakhir, menurut Susilo tahun 2003, pencemaran tanah adalah keadaan yang terjadi lantaran adanya kerusakan dalam sistem pertahanan atau dalam sistem pertahanan lapisan tanah yang menyebabkan kerusakan maupun kerugian dalam kehidupan. Hal tersebut lantaran lingkungan yang sejatinya asri tidak dapat berfungsi sebagai semestinya setelah mengalami pencemaran tanah. Baik, mungkin itu tadi untuk pengertian pencemaran tanah. Selanjutnya akan dijelaskan penyebab pencemaran tanah oleh Saudari Andina. Kepada Saudari Andina saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui mengenai pengertian dari pencemaran tanah. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai penyebab terjadinya pencemaran tanah itu sendiri. Salah satu penyebab pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik merupakan suatu zat atau bahan buangan yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia. Limbah domestik ini dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, kantor, dan tempat wisata, serta berbagai tempat lainnya. Yang kemudian limbah domestik ini terbagi menjadi dua, yaitu limbah domestik padat dan limbah domestik cair. Boleh di next. Limbah domestik padat adalah limbah hasil kegiatan sehari-hari yang bentuknya padat, yang terbagi menjadi dua, yakni limbah domestik padat organik dan limbah domestik padat anorganik.
Limbah domestik padat anorganik adalah jenis limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Untuk contoh dari limbah ini dapat dilihat pada gambar yang telah kami tampilkan di PowerPoint. Di sana dapat kita lihat bahwa contoh dari limbah domestik padat anorganik ini adalah kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, air mineral, dan sebagainya. Yang kedua adalah limbah domestik padat organik. Limbah ini adalah jenis limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Meskipun limbah ini dapat diuraikan dan tidak membutuhkan waktu yang lama, namun dalam intensitas yang cukup besar, limbah ini akan mempengaruhi kesuburan tanah dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk contoh-contoh dari limbah domestik padat organik ini sendiri juga dapat dilihat pada gambar yang telah kami tampilkan di PowerPoint kami. Di sana terlihat bahwa contoh dari limbah domestik padat organik ini adalah sisa-sisa sayur-sayuran, sisa-sisa buahan, dan sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya adalah limbah domestik cair. Limbah ini adalah limbah hasil kegiatan sehari-hari yang berbentuk cair. Limbah ini dapat berupa tinja, deterjen, oli, cat, dan sebagainya. Yang dimana jika limbah ini meresap ke dalam tanah, maka akan merusak kandungan air tanah, bahkan zat kimia yang terkandung di dalam limbah tersebut akan membunuh mikroorganisme yang berguna bagi kesuburan tanah. Boleh di next. Penyebab selanjutnya adalah limbah industri. Jenis limbah ini merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Limbah ini dapat berupa padatan, lumpur, cairan yang telah berubah menjadi bubur yang berasal dari proses pengolahan. Contohnya, sisa pengolahan pabrik gula, pabrik kertas, pabrik rayon, plywood, pengawetan buah, dan sebagainya. Limbah ini akan mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di sekitarnya karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu yang tentunya berbahaya. Dalam jangka waktu lama, permukaan tanah menjadi rusak dan air yang meresap ke dalam tanah akan terkontaminasi dengan bakteri tertentu yang mengakibatkan turunnya kualitas air tanah pada musim kemarau. Serta tentunya ini akan menghambat pertumbuhan dan tidak dapat digunakan tanahnya sebagaimana fungsinya. Boleh di next. Penyebab selanjutnya adalah limbah pertanian, berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea. Kemudian ada pestisida pemberantas hama tanaman, misalnya DDT. Nah, meskipun pada penggunaannya hal ini berfungsi untuk menyuburkan tanah, namun penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tanah tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu. Karena tanah akan semakin berkurang zat haranya. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah untuk kesuburan tanaman itu sendiri. Padahal kesuburan dari tanah itu tergantung pada jumlah organisme yang berguna atau berfungsi di dalam tanah. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman bukannya akan hilang, tetapi malah akan tebal terhadap terhadap zat dari pestisida itu sendiri. Kemudian dapat dilihat juga pada poster yang telah kami tampilkan bahwa penggunaan limbah yang berlebihan, pestisida maupun pupuk urea yang berlebihan, maka akan mengakibatkan turunnya kesuburan tanah dan mencemari air. Pestisida kimia menyebabkan resistensi organisme pengganggu, kemudian tanaman atau OPT menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak normal. Pestisida juga akan meninggalkan residu pada tanaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andina atas penyampaiannya. Selanjutnya, kita masuk ke poin pembahasan mengenai dampak-dampak dari pencemaran tanah yang akan dijelaskan oleh Saudara Akmal.
Kepada Saudara Akmal, saya persilakan. Baik, terima kasih Sartika atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran tanah pada lingkungan sekitar. Nah, yang pertama pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah ini menyebabkan manusia lebih rawan terkena berbagai penyakit. Penyakit ini berasal dari gas-gas yang berasal dari celah tanah yang sudah tercemar. Manusia pun tidak akan sengaja menghirup gas beracun itu. Jangka panjangnya, manusia akan mengalami pusing, mual, iritasi mata, ruam kulit, dan gangguan pernapasan. Kondisi penyakit ini masih umum dan tergolong lebih ringan dialami pada masyarakat yang tanahnya sudah tercemar. Tetapi masyarakat juga bisa mengalami kondisi penyakit berat lainnya jika pencemaran tanah terus berlanjut. Berikut ini jenis penyakit berat yang akan dialami oleh manusia. Yang pertama, kanker. Akibat makanan dan minuman yang dimasak berasal dari tanah yang sudah tercemar, tubuh manusia pun akan terkontaminasi dengan zat-zat polutan itu, sehingga memicu pertumbuhan sel tubuh yang tidak terkendali. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini bisa menyebabkan kita terkena kanker yang sulit disembuhkan. Yang kedua, kerusakan sistem saraf. Kerusakan sistem saraf ini bisa terjadi jika kita mengkonsumsi terlalu banyak zat timbal yang berbahaya. Zat timbal ini juga menjadi salah satu polutan yang mencemari tanah. Manusia bisa terkontaminasi melalui bahan pertanian atau air sumur yang dihasilkan dari tanah yang sudah tercemar. Ketiga, kerusakan ginjal. Tanah yang tercemar, kandungan merkuri bisa menyebabkan kerusakan organ ginjal. Salah satu zat pencemaran ini sangat berbahaya serta memicu kerusakan kerusakan ginjal jika kita mengkonsumsi air sumur dari tanah yang sudah tercemar. Keempat, kerusakan hati. Penyebabnya sama seperti kerusakan ginjal. Tanah yang tercemar oleh merkuri sebenarnya tidak baik untuk kegiatan bercocok tanam ataupun air sumur sudah tidak layak dikonsumsi. Sehingga jika tetap mengambil sumber makanan dan air dari tanah yang tercemar merkuri, kesehatan organ hati kita juga akan terganggu. Selanjutnya yaitu pada ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Selain manusia, ekosistem alam juga merasakan dampak pencemaran tanah ini. Keseimbangan ekosistem pun terganggu karena tanah sudah berubah komposisinya. Akibatnya, tidak ada tanaman dan hewan yang bisa bertahan hidup dari tanah dan air yang sudah tercemar. Bahkan, organisme yang hidup di dalam tanah pun berkurang. Selanjutnya yaitu menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran tanah juga akan berdampak pada pencemaran udara. Hal ini karena hal ini karena zat-zat yang mencemari tanah tersebut, misalnya sampah, dalam jangka waktu yang lama akan membuat udara yang ada di sekitar menjadi tidak sehat. Akibatnya, udara tersebut menjadi tidak nyaman untuk dihirup. Selain itu, apabila yang membuat pencemaran tanah adalah sampah, maka ketika akan terjadi proses dekomposisi, maka akan menimbulkan bau yang begitu menyengat. Dan inilah yang disebut dengan pencemaran udara. Selanjutnya yaitu pada kesuburan tanah. Dampak tanah yang tercemar pastinya akan menurunkan kesuburan tanah itu sendiri akibat berbagai macam zat yang merugikan atau baik zat kimia maupun non kimia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya tanah ini pada dasarnya mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan tanah adalah mempunyai nilai kesuburan sehingga banyak tanaman yang bisa hidup dengan subur. Namun ketika tanah ini sudah tercampur dengan berbagai macam zat yang merugikan, hal ini akan menurunkan tingkat kesuburan tanah tersebut.
Tanah akan menjadi tidak subur karena zat-zat polutan sudah merusak jaringan kesuburan tanah tersebut. Akibatnya, banyak tanaman yang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, saya serahkan ke Nadia Khairunisa. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai penanganan untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, yaitu remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan in situ atau on-site merupakan pembersihan yang dilakukan di lokasi, terdiri dari pembersihan langsung, venting atau injeksi. Pembersihan ini lebih murah dan juga lebih mudah. Kemudian ada pembersihan ex situ atau off-site, merupakan pembersihan yang dilakukan dengan cara penggalian tanah yang tercemar. Kemudian tanah dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, tanah dibersihkan dari zat pencemarnya dengan cara disimpan di dalam bak atau tangki yang kedap. Kemudian, zat pembersih dipompa ke dalam bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompa keluar dari bak atau tangki. Kemudian diolah dengan instansi pengolahan air limbah. Pembersihan off situ ini jauh lebih mahal dan juga rumit. Bisa di next. Yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Jadi fungsi dari mikroorganisme tersebut yaitu untuk memecahkan atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun. Bisa di next. Kemudian selanjutnya, sampah-sampah organik yang tidak dapat dimusnahkan atau berada dalam jumlah yang cukup banyak dan mencemari tanah. Diolah atau dilakukan daur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Misalnya sampah plastik diolah menjadi ember, serat dijadikan keset, kertas karton didaur ulang menjadi tisu, kaca didaur ulang menjadi vas bunga, dan masih banyak pendaur ulangan sampah lainnya. Yang selanjutnya, bekas bahan bangunan seperti keramik, batu-batu, pasir, kerikil, batu bata, berangkal, yang dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur dikubur di dalam sumur secara berlapis-lapis. Jadi, selain dapat mengurangi pencemaran tanah, hal tersebut juga dapat berfungsi sebagai resapan dan penyaringan air. Yang terakhir ada hujan asam yang menyebabkan pH tanah menjadi tidak sesuai lagi untuk tanaman. Maka tanah perlu ditambah dengan kapur agar pH asam berkurang. Nah, jadi kapur tersebut berfungsi untuk menstabilkan pH asam agar pH tanah tetap stabil. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dan penjelasan dari kelompok kami mengenai pencemaran tanah dan juga pengertian, dampak, penyebab, dan bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah itu sendiri. Saya izin menyimpulkan bahwa pencemaran tanah adalah kerusakan lapisan tanah yang diakibatkan oleh bahan kimia atau kerusakan yang terjadi secara alami yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri dengan beberapa penyebab tertentu seperti limbah domestik padat dan limbah domestik cair, lalu diakibatkan oleh limbah industri dan juga limbah pertanian yang dampaknya akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, lalu berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri, serta berdampak bagi kesuburan tanah dan juga udara. Adapun cara kita untuk menangani dan mengatasi pencemaran itu sendiri dengan berbagai macam teknologi yang ada dan terkemuka bisa kita kembangkan untuk mencegah pencemaran tanah terjadi serta dapat menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran tanah yang lebih parah di masa mendatang. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.